Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi 15 Oktober 2025. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini ya Bapa, kami masih boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila orang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema bacaan kita pada pagi hari ini, pergi dan beritakanlah. Seorang ibu menyuruh anaknya pergi menyampaikan undangan kepada para tetangga untuk menghadiri acara ulang tahun di rumahnya. Si anak pun segera pergi menuju ke rumah-rumah tetangga. Sayangnya, di perjalanan ia harus menghadapi banyak tantangan. Ada anjing beranak, peliharaan tetangga yang membuatnya ketakutan sehingga berlari pulang. Ada pula yang tidak menghiraukannya karena ia seorang anak kecil. Menjadi utusan untuk menyampaikan suatu berita memang tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi seperti anak kecil tadi. Para murid yang diutus Tuhan Yesus juga tidak luput. Mereka semua diutus untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Kata pergi menunjukkan suatu pergerakan yang aktif, bukan hanya sekedar tahu dan diam di tempat. Mereka harus pergi meninggalkan zona nyamannya. Kata beritakan menegaskan bahwa mereka diutus untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, bukan tentang diri mereka. Sekalipun mereka diutus oleh Tuhan Yesus, tetapi akan tetap ada resiko ditolak, diremehkan, menderita, mengalami kesulitan,
bahkan dihukum dan dibunuh. Akan tetapi, mereka semua harus tetap setia dan teguh untuk pergi dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan untuk membawa damai sejahtera, menyembuhkan, membangkitkan, dan mengusir setan-setan. Kita semua juga telah diutus Tuhan, tentu dalam tugas dan tanggung jawab dan pelayanan masing-masing. Karena itu, kita semua diajak untuk terus setia dan taat menjadi utusan Tuhan. Pergi dan beritakan Injil, menjadi pesan yang harus hidup dalam hati kita. Sekalipun akan banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita percaya Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mampukan kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu yang boleh menikmati karunia Tuhan lewat pertambahan usia pada hari ini. Lengkapi sukacita mereka ya Bapa. Juga buat anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam menjalani masa-masa indah mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam masa kanak-kanak, di usia remaja, bahkan di masa muda mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang kekasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.